Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa kasari wa madadikal jari wa ajmani bihi fi kulatwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Anak-anakku rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkesempatan untuk kajian bersama. Dalam kajian risalah ini mari kita awali dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Ilangal kita kemarin pembahasan yang lalu sampai rukun Islam. Kita baca bersama-sama Arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila mal ikhlasi wa tasdiqi wa man lam yakun mukhlisan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan bi qalbi wa huwa kafirun. Baik, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rukun Islam yang pertama, syahadat. Itu syahadat, kesaksian seorang hamba akan Allah, tidak ada Allah selain, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kesaksian bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah dan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan khatamun nabiyyin atau nabi yang paling akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemarin kita sampai di situ, yaitu syahadat tauhid dan syahadat nubuwah. Kita lanjutkan masuk wa iqamus shalah. Rukun Islam yang kedua yaitu adalah sholat. Kita tahu, pertanyaan kita, sholat itu apa? Sholat adalah, kalau secara etimologi atau secara bahasa, ad-doa, atau yang dalam istilah lain doaul khair. Ad-doa bil khair, yaitu doa yang baik. Itu adalah secara bahasa atau secara etimologi. Jadi semua hal, kalau kita ini berdoa yang baik-baik, maka dalam konteksnya bisa dikatakan sebagai sholat. Itu secara bahasanya. Namun ketika kita doa yang tidak baik, naudzubillah, jangan sekali-sekali kita doa yang tidak baik kepada siapa saja. Karena doa itu kalau sampai malaikat mengamininya akan kembali kepada orang yang berdoa terjadi. Kita mendoakan orang yang baik, maka Allah itu menyuruh malaikatnya akan mengatakan wa anta kadzalik. Misal kita mendoakan mudah-mudahan sahabat kita ini mendapat nilai yang baik, maka ketika itu malaikat juga mengatakan begitu juga engkau juga akan mendapatkan nilai yang baik. Mudah-mudahan mendapatkan sekolah yang favorit, maka malaikat juga mengatakan begitu juga engkau akan mendapatkan yang favorit juga. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah, bermanfaat, maka malaikat juga mengatakan begitu juga engkau juga akan mendapatkan soleh dan solehah. Makanya doa kita setiap saat jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik melapatkan hal yang tidak baik. Itu yang pertama, tentang bahasa. Secara syariat apa? Di sini disebutkan wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim ghaliban.
Sholat itu secara syariat yaitu suatu akwal, suatu perkataan, wa af'al, dan juga suatu perbuatan yang dimulai dari atau yang diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bitaslim, dan juga diakhiri dengan salam ghaliban, yang kebiasaannya seperti itu. Namun ada berkaitan, terkadang sholat itu ada akwal bila akal, ada yang perucapan tapi tidak ada perbuatan. Apa itu? Seperti halnya hanya ucapan saja, seperti sholat jenazah itu tanpa ada ruku, tanpa sujud. Itu akwal bila akal. Sholat jenazah hanya ucapan saja tanpa ada gerakan ruku, sujud, dan lain sebagainya, seperti yang ada di rukun sholat. Ada lagi bila akwal, bila af'al, tidak ada ucapan dan juga tidak ada gerakan. Apa contohnya? Sholatnya, maaf orang yang lagi bisu dan sakit tidak bisa bergerak, itu hanya di dalam hati saja. Ada lagi af'al bila akwal, ada perbuatannya, ada gerakan-gerakannya, tapi tidak ada ucapannya. Seperti apa? Seperti sholatnya, maaf orang bisu. Nah, di situ itu adalah sholat yang ada tentang definisinya. Itu masalah sholat. Makanya sholat ini termasuk rukun Islam yang paling penting. Sholat ini rukun Islam yang paling vital, yang paling menjadi salah satu tolak ukur keimanan seseorang. Ketika sholat kita ini baik, ketika sholat ini bagus, maka Allah akan membuat dan mencatat kebagusan bagi kita semuanya, mencatat kebaikan bagi kita semuanya. Dan yang paling inti nanti di akhirat, bahwasanya sholat ini adalah yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu wa huwa as-sholat. Nah, nanti dipertanggungjawabkan, karena tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Itu rukun yang kedua. Nanti di bab selanjutnya kita akan bahas secara rincinya. Itu rukun yang kedua. Masalah sholat, mari kita sholat, baik itu sholat fardunya, sholat sunnahnya, sholat rawatibnya, sholat jamaahnya. Jangan sampai kita lepaskan. Harus berjamaahnya. Kita sebagai santri, sebagai orang yang terdidik, sebagai orang yang paham akan agama, sholat jamaah itu harus number one. Sholat sunnah itu harus number one. Kita akan menghidupkan syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, maka dengan perhatian dengan yang wajib dan yang sunnah. Seperti itu. Itu yang kedua. Rukun yang ketiga, wa ita'uz zakah. Dan rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat itu apa? Kalau sedikit kita mengupas tentang zakat. Zakat secara lugatan atau secara etimologi yaitu an-nama wa tadhir, tumbuh dan berkembang. Jadi ketika orang itu melakukan zakat, maka dia hakikatnya menumbuhkan dan mengembangbiakkan dari sesuatu yang dizakatkan, yaitu harta. Seperti itu. Berdasarkan dalam sholat tadi, maaf kita singgung sholat tadi, disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Kalau di zakat ini juga dan tahun 2 Hijriah juga. Maka dari itu jangan kita segan-segan. Kalau misalnya punya apa yang kita sedekahkan, punya apa yang kita zakatkan, punya apa yang kita infakkan, maka harus kita infakkan. Minimal itu tarbiyah ataupun latihan kita untuk bisa mengembangbiakkan apa yang kita miliki, apa yang kita ada, melatih untuk perhatian dengan orang lain, melatih kita ini tidak hidup pikir, tidak mementingkan urusan duniawi. Itu masalah zakat secara bahasa atau secara lugatan. Secara istilah wa syar'an apa? Setelah syar'an itu kalau kita lihat mengeluarkan sesuatu dari harta atau badan. Mengeluarkan sesuatu dari harta atau badan dengan syarat-syarat tertentu. Kalau dilihat dari definisinya, mengeluarkan sesuatu dari harta berarti zakat mal.
mengeluarkan sesuatu dari badan, berarti zakat fitrah. Nah, di situ kita akan tahu bahwasanya zakat ternyata ini bisa membersihkan harta yang namanya zakat mal, dan bisa membersihkan atau menyempurnakan diri kita, pribadi kita, ataupun ibadah kita, terutama sholat, yaitu zakat fitrah. Maka dari itu dalam ayatnya itu banyak sekali yang membahas tentang zakat. Zakat ini kelihatannya mudah, namun kalau tidak dilatih dari sekarang susah. Mau memberikan berapapun rupiah, berapapun kecilnya harta kita, berapapun besarnya yang kita inginkan, tapi kalau tidak dilatih dari sekarang tidak bisa. Kalau tidak bisa dilatih dari sekarang tidak akan mampu mengeluarkan zakat tersebut. Itu yang rukun yang ketiga. Kita lanjutkan nanti di bab zakat kita jelaskan secara rinci. Rukun yang keempat apa? Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Pertanyaan kita, puasa itu apa? Puasa secara lughatan atau secara etimologi al-imsak, yaitu menahan diri. Jadi ketika kita menahan diri ini termasuk puasa, menahan diri dari ngomong yang jelek, berarti puasa kita dengan hal yang jelek. Menahan diri dari hal-hal perbuatan maksiat, berarti kita puasa tentang hal-hal yang tidak baik. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat apa? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat yang khusus dan dengan syarat yang khusus juga. Itu adalah puasa. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga badan, hubungan suami istri, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau secara hakikatnya puasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Terkadang orang itu puasa tapi masih ghibah, masih ngerasani, masih menjelek-jelekkan orang lain, menghina orang lain. Ini ya dia hanya mendapatkan laparnya saja, dia hanya mendapatkan hausnya saja, tapi tidak mendapatkan pahala yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang untuk pahalanya. Itu masalah puasa yang disyariatkan kepada Rasulullah juga pada tahun 2 Hijriah juga, sama seperti di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin itu juga diterima oleh Allah. Zakat kita juga diterima, sholat-sholat kita setiap saat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya rukun Islam yang kelima, yang terakhir apa? Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji ke Mekah. Haji ke Mekah, tidak ada haji yang lain selain Mekah. Tidak ada haji ke embarkasi, tidak ada, walaupun di sana miniatur Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Kalau belum mampu, ya tidak ada kewajiban haji. Mampu dalam apa? Mampu dalam finansialnya, mampu dalam kendaraannya, mampu secara fisiknya, mampu secara orang-orang bekal orang-orang yang ditinggalkannya. Seperti itu. Jadi masalah haji ini kategori mampu. Nanti di bab haji kita lanjutkan ataupun kita bahas secara rinci. Dan haji ini kita singgung sedikit, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada tahun 6 Hijriah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lah, dari rukun-rukun Islam tadi, mal ikhlas wa tasdiq, kita kerjakan dengan ikhlas, dengan percaya akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan apa? Insyirah, ataupun mendapatkan suatu pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau orang itu tidak ikhlas? Wa man lam yakun mukhlisan fa huwa munafik. Kalau orang mengerjakan rukun-rukun Islam, dia itu tidak ikhlas, maka dia tergolong munafik. Apa yang dimaksud munafik? Ciri-ciri munafik ada 3, hati-hati wahai anak-anak semuanya. Yang pertama, bila berbicara itu berdusta. 1, ini ciri munafik. Yang kedua, bila berjanji mengingkari. Wah. Yang ketiga, bila dikasih amanat berkhianat. Hati-hati dengan orang-orang munafik.
orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi wa huwa kafir, dan dia kalau tidak yakin bahwasanya rukun Islam itu wajib, maka dia digolong kafir. Misal tidak meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, jadi dia kafir. Meyakini bahwasanya zakat itu tidak wajib, berarti tidak wajib, maka dia kafir. Ini sedikit tentang rukun Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita semuanya. Kita mengerjakan ibadah ini dengan ikhlas, kita mengerjakan ibadah ini dengan iman. Kita belajar terus, anak-anakku semuanya harus belajar terus, belajar agama yang betul-betul bagus, jangan setengah-setengah. Cari pemahaman agama yang luas, jangan sampai kita seperti kata dalam tempurung, jangan sampai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita semuanya ilmu agama yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ilmu yang kita pelajari. Seperti halnya kata Nabi Isa alaihissalam, man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak dia sangka-sangka. Itu kalau dalam ilmu tasawuf namanya ilmu laduni. Subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang bisa mengamalkan ilmu kita. Amin, Allahumma amin. Nanti kita lanjutkan lagi tentang masalah iman. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.